Bentar lagi liburan panjang nih. Kalian bingung gak sih pengen liburan, tapi kalian bingung mau liburan kemana? Nah teman-teman, Indonesia tuh punya banyak banget tempat wisata alam maupun bersejarah yang bisa kita kunjungin. Baik banget nih yang udah terkenal dan juga bagus-bagus tempatnya. Salah satu yang mau kita bahas di video kali ini yaitu tempat wisata di Sulawesi Selatan. Rekomendasi tempat wisata pertama yaitu ada Pantai Losari. Pantai Losari ini merupakan salah satu ikon kota Makassar yang gak boleh banget kalian lewatin kalau lagi liburan ke Sulawesi Selatan nih teman-teman. Nah, wisata di Sulawesi Selatan ini bisa dijadiin untuk tempat bersantai sambil nikmatin sunset loh. Nah, Pantai Losari ini juga menyediakan berbagai kegiatan yang menyenangkan banget. Di Pantai Losari kamu bisa mancing, bisa naik banana boat, terus sekaligus kalian bisa naik sepeda air juga. Nah, selain itu kalian juga dapat melakukan jogging di pagi hari pada trek yang ada setelah menikmati sunrise. Yang kedua ada Pegunungan Latimojong. Nah, pegunungan ini merupakan titik tertinggi di Sulawesi Selatan. Pegunungan Latimojong terletak di Kabupaten Enerengkang yang merupakan bagian dari 7 puncak tertinggi di Indonesia. Titik tertinggi dari pegunungan ini dinamai dengan Puncak Rantai Mario dengan ketinggian 3.430 mdpl. Yang ketiga ada Pegunungan Kars Ramang-Ramang. Nah, ini adalah salah satu wisata di Sulawesi Selatan yang paling hits, tidak boleh dilewatkan teman-teman. Lokasinya ini berada sekitar 40 km dari kota Makassar atau bisa ditempuh nih dengan kendaraan pribadi selama setengah jam. Nah, Kars Ramang-Ramang ini merupakan pegunungan kapur terluas di dunia, kedua setelah Batu Singi di Madagaskar loh teman-teman. Nah, dengan suguhan pemandangan yang menawan, kamu bisa nih ngambil banyak foto menarik yang bisa kalian upload di media sosial kalian. Yang keempat ada Pulau Samalona. Terletak di sebelah barat daya pantai barat Sulawesi Selatan, Pulau Samalona terkenal dengan eksotismenya, khususnya keindahan bawah lautnya. Pemandangan bawah laut wisata Sulawesi Selatan ini bahkan sudah terkenal hingga mancanegara loh. Yang kelima ada air terjun Leang Paniki. Air terjun Leang Paniki ini merupakan wisata Sulawesi Selatan yang menyuguhkan panorama yang sangat indah. Selain itu, tempat ini juga menawarkan suasana yang tenang untuk bersantai dan juga air yang mengalir sangat segar. Lokasinya berada di Ranaloe, Bungaya, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Halo guys, di sini kita mau Halo guys, buat kalian yang suka banget buat pelajarin tentang sejarah gitu dan pengen banget buat nambahin wawasan tentang sejarah, kalian bisa banget nih datengin tempat-tempat wisata bersejarah yang ada di Sulawesi Selatan. Kira-kira apa aja ya guys? Yuk cek kita. Oke, selanjutnya ada tempat bersejarah. Yang pertama ada Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Terletak di kota Makassar, Benteng Rotterdam adalah salah satu peninggalan sejarah yang paling terkenal di Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Gotalo pada abad ke-16 dan kemudian diambil alih oleh Belanda pada masa penjajahan. Saat ini, Benteng Rotterdam digunakan sebagai museum yang menampilkan berbagai artefak sejarah dan budaya Sulawesi Selatan. Oke, yang selanjutnya ada Taman Purbakala Leang-Leang. Taman ini terletak di Maros dan merupakan situs arkeologi yang menampilkan gua-gua prasejarah dengan lukisan dinding yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Lukisan-lukisan tersebut menggambarkan hewan dan telapak tangan manusia, memberikan wawasan tentang kehidupan manusia purbakala di wilayah ini. Yang ketiga ada Istana Bala Lompoa.
terletak di Goa. Istana Balalompoa adalah istana yang dari kerajaan Goa yang dibangun pada 1936. Istana ini sekarang berfungsi sebagai museum yang menyimpan koleksi benda-benda bersejarah dari kerajaan Goa, termasuk senjata tradisional dan pakaian adat, dan berbagai artefak kerajaan lainnya. Selanjutnya ada kearifan lokal atau adat istiadat dari Sulawesi Selatan. Yang pertama ada Masopo Bola. Masopo bola dalam bahasa Indonesia berarti memindahkan atau mengangkat rumah. Masopo bola adalah sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Tradisi ini dilakukan dalam rangka memindahkan rumah yang terbuat dari kayu secara gotong royong. Rumah tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat, yaitu setelah dilaksanakannya sholat Jumat. Sebelum mengangkat rumah biasanya diawali dengan makan bersama, bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan juga menambah kekuatan. Biasanya pemilik rumah memindahkan rumah tersebut dengan alasan rumahnya telah terjual atau keluarga yang ingin membangun rumah di tempat tersebut. Tradisi Masopo bola masih dilestarikan di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Bone. Yang kedua ada Palawa. Palawa adalah sebuah kompleks arkeologi yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kompleks ini terdiri dari beberapa situs arkeologi yang terdiri dari batu-batu besar yang diukir dengan motif dan gambar-gambar yang sangat indah dan rumit. Tempat wisata di Sulawesi Selatan ini diyakini sudah ada sejak masa prasejarah dan digunakan sebagai tempat pemujaan atau upacara oleh masyarakat pada masa lalu. Bangunan-bangunan di situs ini memiliki keunikan tersendiri karena tidak menggunakan pengikat atau semen, melainkan hanya mengandalkan teknik pengukiran dan penampang batu yang sangat presisi dan matang. Yang ketiga ada Apalili. Apalili termasuk salah satu kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Apalili merupakan tradisi upacara adat yang dilakukan sebelum menanam padi di area persawahan. Tradisi ini dilakukan agar tanaman padi terhindar dari kerusakan, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta karena berkat, rahmat, dan taufiknya sehingga masyarakat setempat dapat hidup tentram, aman, dan mencukupi pangannya. Apalili merupakan warisan turun-temurun yang hingga saat ini masih tetap dipertahankan. Sebelum melakukan ritual Apalili, tokoh masyarakat dan tokoh tani bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan musyawarah penentuan pelaksanaannya. Nah, yang keempat adalah upacara Rambu Solo. Ini adalah ritual penguburan suku Toraja di Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk mengantar roh almarhum ke alam baka. Mayat biasanya disimpan sementara waktu hingga keluarga besar dan tokoh adat menyepakati waktu pelaksanaan ritual. Ritual ini melibatkan serangkaian tahapan termasuk persiapan tempat untuk tamu dan penyediaan hewan ternak seperti babi dan kerbau untuk persembahan. Yang terakhir adalah ritual Mak Nene. Ritual ini juga berasal dari suku Toraja di Sulawesi Selatan, di mana keluarga membersihkan jenazah leluhur yang telah meninggal puluhan hingga ratusan tahun lalu. Jenazah yang telah menjadi mumi ini dibersihkan dan dirawat sebagai bagian dari penghormatan terhadap leluhur dan garis keturunan keluarga.